Ini adalah jajaran Samsung Galaxy S23 series yang baru aja dirilis secara resmi oleh Samsung beberapa hari yang lalu. Yes, these devices are interesting, terutama untuk yang baseline Samsung Galaxy S23. Seperti apa rasa megang-megang device yang paling murah ini? Yuk kita bahas. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nubu, dan emang gue biasa ngebahas tentang dunia teknologi dan juga tentang productivity. If you're into that kind of video, please do klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Dan harus ada disclaimer kalau video ini dibikin satu hari setelah gue diundang sama Samsung Indonesia hadir ke acara eksklusif hands-on S23 series di Indonesia. Dan ya, di video ini, seperti yang tadi gue bilang, konsennya lebih banyak ke Samsung Galaxy S23 biasa. Jujur, awal-awal gue tertarik ya, pengen megang device-device yang lain seperti S23 Ultra dan juga S20 Plus, karena base model ya biasanya hanya base model aja. Tapi, begitu gue megang Samsung Galaxy S23 biasa ini dan nggak berhenti di sana, gue coba merubah navigasi dari yang tadinya menggunakan home button menjadi swipe atau gesture button seperti yang biasa gue gunakan sehari-hari. Rasanya langsung berbeda 180 derajat. Hati ini bergetar. Wih, lebay. Tapi seriusan, gue sebagai orang yang suka dengan handphone-handphone yang punya ukuran compact gitu ya, falling in love instantly dengan S23 baseline ini. Benar, mungkin dibandingkan dengan yang lain-lainnya, dia memiliki baterai yang lebih kecil, yaitu hanya 3900 mAh aja. Tapi feeling gue adalah dengan hadirnya Snapdragon 8 Gen 2 yang sudah optimal for Galaxy, harusnya bisa nih si Samsung Galaxy S23 series ini punya daya tahan baterai yang lebih oke. Rasa di tangannya itu bener-bener nyaman banget dengan pinggirannya ini yang frame-nya agak lebih tegas gitu ya, kotak, jadi feels nice. Kita coba ngelihat di bagian belakangnya, ini ada 3 buah kamera yang punya satu buah kemampuan bisa dibilang oke. Dan kalau kita lihat balik ke depan, nah ini dia yang gue bilang, ini swipingnya nyaman, enak banget, mau ekstrim atas bawah masih oke. Dan yang paling utama, lihat layarnya ya, dagunya, jidatnya, kiri kanannya ini semua simetris. Ain't getting better than this untuk lo membeli satu buah handphone yang jatuhnya udah flagship dengan harga nggak nyampe 15 juta. Samsung Galaxy S23 ini startsnya kalau gua nggak salah ingat dari 12.999 dan lo udah bisa ngedapetin yang 256GB dengan harga itu. Menurut gue, it is quite nice. Tapi tentu gue nggak cuman megang ini aja gitu ya. Sekilas gue akan kasih lihat juga beberapa device lain seperti Samsung Galaxy S23 Plus. Yang ini secara bentuk sama seperti S23 tapi emang rasanya lebih gede. Nah ini emang menurut gue ada niche marketnya buat lo yang pengen punya handphone jatuhnya masih mirip-mirip seperti baseline tapi lebih besar secara layar dan pegangannya lebih gede. Mungkin lo lebih suka mengkonsumsi film dengan layar lebih besar dan segala macamnya, tapi budget belum sampai ke S23 Ultra, ini bisa menjadi opsi. But I strongly suggest buat lo kalau misalkan emang tipikalnya pencinta layar besar, spend a little bit more untuk ke Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, gue kan emang sehari-hari itu terbiasa menggunakan Samsung Galaxy S22 Ultra. Pas megang yang S23 Ultra, ini emang rasanya enak ya, karena di bagian pinggirnya dengan kondisi frame yang lebih tegas, seakan-akan lebih ngotak, emang ngebikin rasanya itu berbeda. Mungkin karena kita terbiasa kali ya sebenarnya megang sesuatu yang bentuknya boxy, let's say kayak misalkan buku dan segala macamnya itu kan kotak gitu ya. Makanya megang si Samsung Galaxy S23 Ultra ini rasanya benar-benar seperti megang satu buah notepad tapi versi digital. Nah, untuk bagian bodi belakangnya emang secara look masih mirip-mirip dengan generasi sebelumnya, tapi ada perbedaan sebenarnya di bagian kameranya emang lebih besar dan juga ada semacam frame yang melindungi gitu. Jadi emang ini seperti lebih tegas. Sementara di bagian depannya ini layarnya masih sama, lo masih mendapatkan kualitas yang oke dan juga hadir dengan S Pen yang sama menariknya dan juga sama nyamannya dengan generasi sebelumnya. Buat lo yang doyan joteng-joteng, this is also a very nice. Nah, itu dia rasanya kita hands-on dan megang-megang dengan Samsung Galaxy S23 series yang baru. Again, rasa ketertarikan dan nikmatnya gue itu ditemukan saat gue megang S23 baseline biasa gitu ya, dibandingin dengan yang lain-lainnya. Walaupun gue akan akui Samsung Galaxy S23 Ultra dengan S Pen-nya mencuri hati gue karena ya seperti biasa, I really
enjoy and I really like using S Pen untuk penggunaan gue sehari-hari. Nah, buat lo yang pengen PO, Samsung Indonesia ini ngasih satu buah promo yang menurut gue menarik banget ya. Karena setiap pembelian device Samsung Galaxy S23 series, lo akan mendapatkan jumlah storage dikali 2. Jadi kayak misalkan lo beli yang 128 gitu, lo pasti belinya yang 256. Lo beli 256 dapatnya 512. Dan beli 512 dapatnya 1 tera. Jadi promonya oke gitu ya. Tipe mana yang pengen lo miliki? Tentu yang pertama disesuaikan dengan kebutuhan. Terus disesuaikan juga dengan keinginan, tapi justifikasinya adalah budget gitu ya. Jangan sampai maksain atau maksa-maksa nyicil-nyicil padahal nggak ada uangnya. Remember, buying new gadgets it is fun, tapi harus diikuti dengan tanggung jawab juga. Tanggung jawab secara pembelian, dan paling utama, tanggung jawab saat menggunakan. Gila, PSA-nya ribet amat. Anyway, itu dia main-main kita dengan Samsung Galaxy S23 dan juga Samsung Galaxy S20 series lainnya. Semoga membantu atau mungkin menambah sedikit keyakinan buat lo yang masih meraba-raba apakah pengen beli atau enggak. Punya pertanyaan lebih lanjut? Silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nuh undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!